Salat merupakan ibadah yang mulia, dan salat adalah amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil, dan jika salatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari salat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki salat sunnah, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari salat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i. Jika salatnya seorang hamba benar, maka amanlah dirinya. Tetapi jika salatnya tidak benar, apalagi sampai tidak diterima, kerugian yang besar akan menimpa dirinya. Maka perhatikanlah 3 golongan berikut yang salatnya tidak diterima, agar kita tidak termasuk ke dalam golongan tersebut, sehingga terhindar dari kerugian di akhirat kelak. Pertama, orang yang mengimami suatu kaum, tetapi kaum itu membencinya. Imam di sini memiliki 2 makna. Pertama, imam salat. Apabila makmum tidak menyukainya, maka imam tersebut salatnya tidak diterima. Tentu makmum tidak menyukainya karena alasan syar'i, seperti imam adalah orang yang fasik dan pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah adalah sering melakukan amalan yang bukan berasal dari Rasulullah, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Imam Al-Munawi mengatakan, imam ini salatnya batal karena dia tercela secara syariat, misalnya karena kefasikan atau bid'ah, atau terlalu menggampangkan masalah najis, atau meninggalkan salah satu rukun dan wajib salat. Akan tetapi, jika ada imam yang baik, agamanya bagus, dan menjalankan sunnah, namun ada sebagian orang yang tidak menyukainya karena alasan yang tidak dibenarkan, maka ketidaksukaannya tidak menyebabkan batalnya salat imam. Imam yang kedua adalah imam besar atau pemimpin umat, baik RT, kepala desa, gubernur maupun presiden. Apabila dia menjadi pemimpin yang tidak dicintai rakyatnya karena tidak amanah dan tidak adil, maka salatnya tidak diterima. Bahkan bila dia berkhianat, maka dia tidak akan mencium wangi surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hamba diberi amanat oleh Allah untuk memimpin rakyat, namun tidak memberikan teladan yang baik kepada mereka, maka ia tidak mencium wangi surga. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, wanita yang dilaknat malaikat. Golongan kedua adalah wanita yang dilaknat malaikat karena membiarkan suaminya marah kepadanya sementara dia meninggalkannya. Salat yang dikerjakan oleh istri yang demikian tidak akan diterima sampai ia meminta maaf dan meredakan kemarahan suaminya. Marahnya suami tentu dengan alasan yang dibenarkan agama, yaitu kewajiban istri terhadap suami tidak dilakukan dengan baik. Ulama berpendapat, itu juga bisa terjadi sebaliknya pada suami, karena tidak melakukan kewajibannya sebagai suami terhadap istri. Ketiga, saudara yang bermusuhan, yaitu 2 saudara yang saling mendiamkan atau memutuskan hubungan, baik saudara kandung maupun saudara seiman. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memboikot saudaranya selama setahun, maka seakan-akan dia telah menumpahkan darah saudaranya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Walaupun rajin salatnya, namun bermusuhan dengan sesama saudara, maka tidak akan mendapatkan balasan apapun dari salat yang dikerjakannya, sampai ia menyambung kembali hubungan yang diputuskan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 golongan yang salatnya tidak terangkat walau hanya sejengkal di atas kepalanya, yaitu orang yang mengimami suatu kaum tetapi kaum itu membencinya, istri yang tidur sementara suaminya sedang marah kepadanya, dan 2 saudara yang saling mendiamkan atau memutuskan hubungan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah yang telah kita kerjakan.